Shalom, shalom. Saya percaya saudara semua pagi hari ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Amin. Yang dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, lambaikan tanganmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya bersyukur, saya bersukacita pagi hari ini. Paling tidak kita bisa wisata rohani ke Mojokerto. Amin. Biarlah ini menjadi satu kesukaan. Yang penting pagi hari ini kita akan utamakan Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Saya bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk bisa menyampaikan firman-Nya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat dan gembala dari Allah Baik Community. Saudara, kita semua mungkin kalau ditanya tentang apa dasar imanmu dan kepada siapa imanmu, tentunya semua akan bisa menjawab. Dasar iman kita siapa? Kristus. Kepada siapa? Kepada Allah. Dasar iman kita adalah Kristus, dan iman ini kita tujukan kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Mungkin kita juga tahu kalau kita diberikan dasar analogi iman. Karena Ibu Esreno sudah menjelaskan berkali-kali, dasar iman kita ini ada dua, yaitu yang berdiri di atas batu karang dan yang berdiri di atas pasir. Semuanya sudah tahu dan mungkin sudah hafal. Akan tetapi sekarang apakah masih tahu apa arti dari analogi pasir, apa arti dari analogi batu karang? Kalau batu karang? Betul. Tapi saya mau lebih jelas lagi. Pasir adalah gambaran dari pengajaran dunia yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang terbatas dan mudah berubah. Iman yang didasarkan atas pengetahuan dunia dan pada ilmu pengetahuan. Akan tetapi batu karang adalah gambaran dari Yesus yang tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, yang sudah ditulis di dalam Ibrani 13 ayat 8, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Itulah analoginya. Kita sudah tahu sampai dengan hal itu. Nah, sekarang yang penting, lebih penting maksud saya adalah pembangunan iman di atas dasar batu karang. Pembangunan iman ini memang jelas didasarkan atas fondasi. Kalau kita salah meletakkan dasar fondasi, seperti dikatakan, kalau diletakkan pada pasir, kena badai, runtuh. Didasarkan di atas batu karang, bisa runtuh? Maaf, saya sering jebak. Saya tetap bisa katakan berdiri di atas batu karang sekalipun bisa runtuh. Saya mau kasih gambaran yang paling gampang. Coba kita bangun sebuah gedung di atas dasar yang kuat sekalipun, tapi cuma diletakkan tok. Kuat, jelas lebih kuat dari di atas pasir. Tapi ketika badai besar melanda, tetap ambruk, bukan? Contohnya gampang. Kita semua percaya pada Tuhan. Percaya betul terima firman Tuhan setiap hari. Tapi nyatanya kita bisa lemah imannya, bahkan bisa runtuh imannya. Kuncinya, apakah kita sudah benar-benar melekat pada dasar itu? Kalau kita mendasarkan iman kita pada Yesus, Alkitab menjamin kita ini pasti teguh. Coba sekarang kita buka ayat masnya di 2 Timotius 2
ayat 19 sampai dengan ayat 23. Cuma yang saya jelaskan dulu 19 ini itu menjamin, ya, kalau itu langsung baca aja ya, daripada saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Sampai sini dulu. Sudah dijelaskan bahwa dasar yang diletakkan Allah teguh, sudah betul teguh karena dia batu karang. Seberapa banyak orang sudah meletakkannya di sana, seperti saya katakan, tapi nyatanya masih goyah. Kita sudah benar meletakkan dasarnya, tapi kita tidak tahu apa yang bisa membuat melekat dengan dasar. Sekarang benar-benar kita baca, tadi katakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan Yesus hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Firman Tuhan yang luar biasa menurut saya. Dan kita akan kupas satu demi satu di sini. Seperti tadi saya katakan, kita sudah ada pada dasarnya benar, tapi kita masih bisa goyah. Karena apa? Karena iman yang dibangun itu belum menyatu dengan dasarnya. Karena kunci untuk bisa menyatukan, merekatkan, dikatakan tadi apa? Pengenalan. Katakan di sini tadi, kita harus punya dasar pengenalan dengan Yesus yang dalam, barulah iman kita ini benar-benar menyatu dengan dasarnya. Kalau kita lihat bangunan yang ada, kita lihat sebuah bangunan, ketika sudah buat fondasi, bahkan kadang-kadang sampai kedalaman bumi, dengan paku bumi, ke atasnya akan dibuat lagi sebuah dasar, kemudian direkatkan dengan beton bertulang, supaya bisa mengaitkan dan bisa diarahkan ke atas untuk bangunan di atasnya. Kalau hanya membuat tiang untuk bangun ke atasnya tanpa merekatkan dengan dasar, bisa ambruk. Dan kuat hendaknya bangunan itu kalau sudah menyatu, tergantung dari fondasi. Sekarang kita nggak usah bicara masalah fondasi. Tidak ada fondasi yang bisa menyaingi fondasinya Yesus, sang batu karang yang teguh. Yang penting sekarang kita harus mengerti bahwa kita ini apakah sudah menyatu dengan dasar. Yang Yesus katakan menyatu dengan dasar itu adalah karena dia adalah pemilik. Dia pemilik, kita yang dimiliki. Antara pemilik dan memiliki, apakah kita sudah benar-benar mengenal? Yesus sendiri sudah menganalogikan dalam Yohanes 10 ayat 14 bahwa aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu prinsipnya Yesus, supaya kita bisa memiliki dasar iman yang teguh. Nah, kepemilikan inilah yang dikatakan tadi meterai iman. Kalau kita tidak ada meterai iman di dalam Yesus sebagai tanda kita, tanda kepemilikan Yesus di dalam diri kita, makanya iman kita kadang goyang. Pertanyaan sekarang, sudahkah ada di dalam diri kita ini tanda-tanda kepemilikan Yesus? Saudara perlu jawab sendiri-sendiri dan pikirkan.
Tapi saya akan sebutkan sebuah analogi yang memudahkan Bapak Ibu apa tanda kepemilikan itu dan sampai di mana fungsinya. Saudara tentunya tahu kalau ini dalam dunia mobil otomotif. Kalau kita melihat logo kuda jingkrak, Pak Tio, itu berarti mobil apa, Pak Tio? Ferrari. Jelas tahu ya, Ferrari. Buatan mana? Itali. Yang lebih terkenal lagi kalau saya katakan ada bintang berkaki 3 dalam lingkaran, itu berarti mobil apa? Bintang 3 di dalam sebuah lingkaran. Bintang kaki 3 di dalam sebuah lingkaran. Mobil apa? Mobil yang paling dipakai di banyak di konferensi G20. Mobil apa? Itu terkenal sekali loh. Bunder, terus ada 3 bintangnya gini. Masa gak ada yang tahu? Gagal saya khotbah. Tahu Mercedes-Benz enggak? Apa logonya ada gitu? Mercedes-Benz, mungkin ngerti, mungkin saudara ngerti, saudara tahu. Tadi mungkin bingung penggambaran saya, mungkin kurang jelas. Bintang 3 di dalam lingkaran, logo itu sudah sangat terkenal. Mobil apa? Mercedes-Benz dari Jerman. Ini saya tanya lagi yang mungkin jarang bisa tahu. Kalau ada logo gelang 4 saling berkaitan, mobil apa? Ini malah kenal. Siapa? Apa tadi? Saya kalau ada dengar ngomong Cadillac tadi ya. Iya, apa sekalinya saya salah? Apa? Ya, gitu aja. Ada gelang 4 saling berkaitan. Wah, itu Pak Jo itu rupanya ingin punya Audi juga. Amin Pak Jo. Dari mana Pak Jo? Pak Rudi? Audi itu buatan mana? Hebat. Ini gambaran yang paling gampang. Ketika kita melihat logo itu, kita langsung kenal siapa, buatan mana, berasal dari mana, penciptanya siapa. Di dalam diri kita, adakah logo atau tanda kepemilikan kita dari Kristus yang membuat orang ketika orang melihat kita, itu milik Yesus. Keluar mana? Kerajaan sorga. Amin. Saudara harus sadar, kalau saudara semua ingin masuk kerajaan surga, saudara harus bisa menunjukkan tanda kepemilikan saudara, bahwa saudara adalah milik Kristus. Itu sebuah tanda yang sudah terkenal di seluruh dunia. Logo-logo tadi ada beberapa yang tidak kenal. Buktinya pagi hari pun tanya, tidak semuanya kenal. Tapi Yesus, siapa yang tidak kenal? Baik lawan maupun kawan tahu. Nah, oleh karena itu bukan hanya contoh mobil. Segala barang-barang branded mahal pasti punya logo yang orang langsung bisa tahu. Bunda pasti tahu tas-tas branded tandanya apa, langsung dia tahu. Oh itu. Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak hafal. Handphone aja lah paling gampang. Kalau se-handphone ada gambarnya apel rowak, ini repot bahasa Indonesia. Rowak nggak ada ya. Cukwil juga nggak ada. Terpotong ada. Berarti apa kalau di handphone ada tandanya apel rowak? Apple. Yang jelas itu apa? Handphone, iPhone, iPad bisa. Buatan Apple dari Amerika. Semua tahu. Saya mau menyadarkan pagi hari ini, terlebih-lebih saya
yang ditempa kira-kira ini ketika mau khotbah seperti ini untuk menunjukkan tanda kepemilikan Kristus, abotnya bukan main. Kita boleh 1000 kali percaya pada Tuhan, kita boleh melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi kalau tidak ada tanda-tanda kepemilikan, Matius 7 ayat 22, 23 sudah jelas, aku tidak kenal kamu, walaupun kamu mengaku, karena kamu tidak ada tanda kepemilikan. Karena apa? Banyak orang memalsukan produk-produk branded. Amin. Banyak. Dan Tuhan mau yang asli, bukan palsu. Maaf, ini agak lebih tegas. Utamanya bukan saudara, karena saya gini, 3-nya ke saya dulu loh. Saya harus berusaha menunjukkan tanda kepemilikan Kristus kalau saya mau melayani dia, supaya jangan sampai ketika saya memberitakan, saya sendiri ditolak. Amin. Tidak ada amin ya. Amin. Takut, tidak usah takut. Asal hati kita ini seperti tadi melekat sama Tuhan, semuanya pasti mudah dilakukan. Nah, karena itu tema pagi hari ini saya ambil dengan judul Aku atau kamu ini milik siapa? Aku atau kamu ini milik siapa? Aku berarti bertanya pada diri sendiri. Kamu berarti ditujukan orang lain. Kita sama-sama merenungkan kita ini milik siapa. Walaupun saya katakan tadi udah pasti ngomong aku milik Kristus. Masalahnya, sudahkah aku layak mengatakan milik Kristus dengan menunjukkan tanda-tanda kepemilikan tadi? Kalau enggak, tragis seperti saya katakan. Sudah susah-susah melayani Tuhan, sudah korban waktu, tenaga, keuangan. Pada akhirnya di ujungnya, aku tidak kenal kamu. Mana tandamu? Bukan Tuhan tidak kenal secara pribadi, Tuhan mengenal umat ciptaannya lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tapi tidak kenalnya karena tidak ada tanda-tanda kepemilikan Kristus. Supaya kita memiliki tanda-tanda kepemilikan Kristus secara umum, saya katakan seperti apa yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6, walaupun sudah sering dibaca, tolong ditampilkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu standar umumnya. Sekarang kita lihat pecahan-pecahannya dari ayat yang sudah kita baca. Apa 4 tanda kepemilikan yang harus ditampakkan dalam kehidupan kita supaya kita memperoleh apa tadi? Meterainya. Supaya kita benar-benar melekat sama Tuhan. Supaya kita memperoleh meterai iman. Jadi kita harus umumnya, secara umum mengatakan kita harus bisa seperti Yesus. Seperti pujian yang berbunyi, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam hidupku sampai di surga. Saya mau seperti Yesus. Biar lagu itu terus terngiang di dalam telinga saudara. Tapi bukan hanya sekedar nyanyi dengan suara yang enak, tidak seperti saya tadi, tapi masuk ke dalam hati, luapkan dalam tingkah laku. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah patron tanda kepemilikan yang sempurna yang bisa membuat kita ini layak di kerajaan surga. Patron sempurnanya adalah Yesus. Sekarang kita akan belajar apa 4 tanda tadi. 4 tanda yang pertama adalah meninggalkan kejahatan. Ayat 9b dari 2 Timotius 2 ayat 19b. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan
hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya ulangi, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Kita sebut Kristus, berarti harus meninggalkan kejahatan. Kita kupas kata meninggalkan kejahatan. Meninggalkan dalam bahasa Yunani adalah apistemi. Ucapannya tidak bisa benar karena bahasa Ibrani itu sebetulnya aslinya tidak ada tidak ada huruf hidupnya. Jadi apa? Apistemi, tidak bisa. Sehingga dimasuki huruf hidup. Sedikit tentang bahasa Ibrani, dulunya asli seperti itu. Ketika orang Israel dalam pembuangan, bahasa Ibrani sedikit berubah karena dimasuki bahasa huruf hidup. Saat ini kembali kepada asal. Aslinya bahasa Ibrani, apistemi, yang artinya menarik diri, menjauhkan dan menyisihkan diri. Menarik diri, menjauhkan diri, menyisihkan diri. Kejahatan dalam bahasa Yunani adalah adikiah. Adikiah yang artinya ketidakadilan, kejahatan hati, dan hidup dalam pelanggaran. Tanda pertama sebagai milik Kristus adalah menarik, menyisihkan, menjauhkan diri dari ketidakadilan, kejahatan hati, atau tidak hidup dalam pelanggaran. Cukup panjang definisinya karena ngutip. Saya tidak pandai merangkai dan juga tidak mendalami betul bahasa Ibrani karena itu bahasa yang paling sulit dalam teologi. Benar Pak Eno? Saya rasa Andre Januar juga setuju dengan itu. Bahkan dikatakan itu bahasa surga. Sempurna sekali. Bahasa Mandarin kalah sempurna. Sekedar pengetahuan aja. Nah, kita bisa melihat bahwa menjauhi kejahatan dalam bahasa Indonesia itu sederhana. Tapi kalau kita dalam bahasa aslinya yaitu apistemi, adekia, tidak sesederhana terjemahan dalam bahasa Indonesia. Meninggalkan kejahatan baru bisa dilaksanakan kalau kita ini aktif mengintrospeksi diri. Aktif menintrospeksi diri. Jangan disibukkan dengan mengintrospeksi orang lain. Kalau menerima kata-kata tidak enak, membalas ganti nyelidiki kesalahan orang lain. Bukan saudara, saya juga pernah. Tidak usah cari lain-lain. Hati-hati. Kalau kita disalahkan tersinggung dalam diri kita akan cari kesalahan orang itu untuk balas. Jangan. Kalau kita ingin menjauhi kejahatan, introspeksi diri. Setiap hari kita harus introspeksi diri supaya kita hidup baik-baik saja. Setiap apa yang kita rancangkan dalam hati, apa yang kita pikirkan, yang muncul dalam perkataan atau tindakan harus sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi tanda kepemilikan. Belajar tanda kepemilikan tetap dari firman-Nya, dari Yesus Sang Firman. Bagaimana saya bisa memiliki tanda kepemilikan? Belajarnya tetap dari Alkitab. Yesus sendiri Sang Firman. Sehingga identitas itu kalau ada, kita pasti dikenal oleh Tuhan. Berusahalah sama-sama dengan saya. Berusahalah untuk menjadi seperti Yesus yang selalu menjauhi kejahatan. Yang pertama, tanda kepemilikan yang kedua adalah berguna bagi Tuhan. Ayat 20 sampai 21 di sana mengatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Digambarkan perabotan. Perabotan itu pasti diadakan untuk digunakan supaya berguna. Tidak ada hiasan di rumah
untuk keindahan digantung di sana, sotil, wajan, piring ada. Kalau piring itu piring kuno yang digantung. Perabotan digantungi semua untuk hiasan ada, untuk digunakan. Memang ada hiasan yang perlu digunakan. Tapi kita harus tahu, yang penting kita ini harus berguna. Kita melayani Tuhan seperti perabotan atau perlengkapan rumah Tuhan yang dibuat dari berbagai macam bahan. Bahannya macam-macam. Dan Tuhan memisahkan bahan inilah yang menentukan kita nanti dipakai untuk maksud yang mulia atau untuk maksud yang kurang mulia. Kalau kita ini sebagai bahan emas, nggak mungkin barang yang dihasilkan dari emas ini dalam bahasanya dikelemprakkan, karena bahasa Indonesia nggak ada. Dibiarkan kurang, dikelemprakkan, berarti tidak digunakan, nggak mungkin. Malah setiap hari dilapi biar kelihatan mengkilap. Jadi bahannya menentukan kita ini dipakai untuk maksud yang mulia atau yang kurang mulia. Yang penting kita ini berguna. Yang Tuhan inginkan memang untuk maksud yang mulia, yang dipersiapkan dengan bahan yang dimurnikan. Namun sebagai apapun kita digunakan oleh Tuhan, yang penting kita harus menyucikan diri. Perabotan apapun, dari yang mulia sampai kurang mulia, tetap kuncinya satu, harus bersih, murni. Sampai yang sepele sekalipun yang katakan sotil, mau dipakai untuk goreng, harus bersih, steril. Sendok harus bersih, steril. Piring untuk makan harus bersih, steril. Ini harus kita sadari. Lewat gambaran-gambaran ini, ilustrasi, mudah-mudahan kita semua bisa lebih mengerti. Sehingga kalau kita sudah di dalam keadaan bersih, murni, poin pertama tadi sudah jalan. Kita bisa jauhi kejahatan. Jadilah pribadi yang selalu berguna bagi Yesus. Jangan sampai kehidupan kita sebagai orang Kristen ini hanya sebagai pajangan KTP atau supaya orang ngomong, oh itu orang Kristen, itu saja. Sudahkah kita ini berguna bagi Tuhan? Itu perlu tanya pada diri sendiri. Untuk apa aku nantinya mau diajak kerjaan surga? Padahal sedikit saya agak melebar. Untuk bisa masuk kerjaan surga itu tidak gampang loh. Akan menjadi gampang kalau kita sudah punya tanda kepemilikan. Ada tanda kepemilikan, silakan langsung masuk. Kalau enggak, diuji dulu. Tanya, persyaratannya ada semua enggak? Walaupun kita ini bisa katakan sudah dikatakan calon warga negara kerajaan surga, tapi jangan dipikir kita tidak bisa hilang haknya, bahkan didepak dari kerajaan surga, dari daftar kerajaan surga. Kerajaan di dunia kita sudah bisa melihat Pangeran Henry karena tidak bisa menunjukkan sebagai orang yang layak di dalam kerajaan Inggris yang sudah melanggar peraturan-peraturannya, didepak keluar. Di dunia aja didepak keluar, apalagi di sana yang sempurna. Jadi kita benar-benar harus hidup kudus dan berguna. Karena saya sering juga mengatakan beberapa kali, sebutan mengikuti tanggung jawab. Sadar benar-benar akal hal ini. Makanya saya sendiri sebetulnya walaupun secara liturgi, secara sinode disebut pendeta, kalau saya mau ngomong sendiri, saya lebih senang disebut sebagai hamba Tuhan. Sebutan pendeta mengikuti tanggung jawab yang besar. Silakan sekarang saudara sebagai apa sebutannya? Bertanggung jawablah dengan apa? Berguna bagi Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjauhi keinginan daging. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan,
kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Perhatikan di sini, mungkin Bapak Ibu tanya, apa kaitannya sini sebut jauhilah nafsu orang muda? Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan nafsu orang muda, dia tidak sedang berbicara kepada individu atau generasi, bukan. Tapi lebih tertuju pada gaya hidup seperti orang muda. Sehingga dikatakan jauhlah nafsu orang muda, yang pada umumnya gaya hidup orang muda adalah suka mengumbar nafsu keinginan daging. Tujuan utama kata-kata ini adalah seperti itu. Mengumbar nafsu kedagingan pada kenyataannya tidak dilakukan hanya orang-orang muda. Orang-orang dewasa bahkan orang tua sekalipun masih mengumbar nafsu kedagingannya. Memang yang muda lebih terang-terangan karena tidak bisa menahan diri. Tapi orang dewasa pun juga menuruti keinginan daging walau secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Karena apa? Perhatikan kata yang Paulus katakan, nafsu atau keinginan dalam bahasa aslinya itu adalah epitumia. Epitumia salah satu artinya adalah hasrat yang terpendam. Bahasa asli lebih jelas. Jadi jangan salah, kamu itu orang muda, bukan saya. Siapa yang tidak punya hasrat yang terpendam? Saya rasa hampir semua punya. Hati-hati, yang baik atau yang tidak baik. Jadi kita harus menjauhi keinginan daging. Kalau kita punya hasrat melakukan keinginan roh, betul, positif. Tapi di sini katakan menjauhi nafsu keinginan daging. Yang hebat, Paulus ini memberi nasihat itu yang hebat, Bapak Ibu perhatikan. Cara menjauhinya, menjauhi nafsu orang muda, bukan dengan jalan lari meninggalkan. Enggak. Tapi di sini dikatakan justru harus ditangkal. Dengan apa? Mengejar atau melawan dari kebalikannya. Ini luar biasanya. Seringkali kita berusaha untuk menghindari nafsu kedagingan kita dengan berjuang untuk aku tidak melakukan nafsu kedagingan kita. Betul, betul. Capek. Saya harap saudara ngerti maksud saya ini. Ini pelajaran cukup dalam. Kalau saudara hanya berusaha untuk menjauhi nafsu ini atau menahan nafsu ini, capek. Karena keinginan daging ini kuat sekali. Rasul Paulus memberikan cara yang paling efektif. Sehingga dia dikatakan di sana membalikkan keadaan tadi dengan melakukan keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Perhatikan semua kata yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini berkaitan dengan apa? Galatia 5. Apa? Buah roh. Luar biasa loh Rasul Paulus. Kita kecapean untuk menghilangkan nafsu orang muda, tapi kejarlah buah-buah roh. Ketika saudara bisa mengejar buah roh, otomatis keinginan daging akan hilang atau semakin lama semakin berkurang. Karena jelas dikatakan juga di dalam Galatia, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau mau melawan keinginan daging, jangan mati-matian untuk tidak berbuat. Usahakanlah melakukan keinginan roh, maka itu akan hilang dengan sendirinya karena hukumnya tidak bisa bersatu. Jelas? Kejar keinginan roh. Kadang-kadang kemampuan kita ini tidak mampu untuk menahan nafsu keinginan daging, tidak mampu. Kalau kita mengejar keinginan roh, paksa diri kita untuk mengejar terus keinginan roh, keinginan daging akan minggir dengan sendirinya.
Karena Roh Kudus tidak mau campur sama dosa. Cara ini cara efektif. Saya nyadari, makanya penuh hikmat Rasul Paulus. Tapi kita harus bisa menemukan rahasia-rahasia ini. Dengan kita itu terus rajin untuk menyelidik firman Tuhan. Kita akan menemukan seperti itu. Kalau kita tidak menyelidik dengan benar. Dengan kata lain, untuk mengalahkan nafsu keinginan daging adalah mengalihkan fokus kita. Lawan terus. Kalau sudah mulai kita mikirkan seperti itu, tegur diri sendiri dengan namanya. Kalau saya biasanya pakai nama panggilan saya sejak kecil. Ingat, jangan lakukan itu. Firman Tuhan bilang apa? Perlu saya sedikit saksi, saudara, ketika saya persiapkan ini. Tiba-tiba tab ini, ketika saya mau pindahkan, buka di file, saya pindahkan, hilang. Itu kebodohan saya. Tidak usah mikir yang tidak setan, jangan. Itu ketidakmengertian saya. Sehingga saya kebut, karena saya masih punya untungnya konsep kertas, saya biasa gitu, persiapan kertas dulu. Ketika saya jaga istri saya kemo, saya buat di sana. Saudara tahu, 3 hari di sana, 3 hari dihantam sama iblis, benar-benar iblis kalau itu. Hari Rabu baru sana, urusan bukan urusan dengan saudara, urusan yang lain. Dihantam terusan sampai saya itu tidak bisa konsentrasi, kepalanya seperti nut gitu. Kalau saya turuti untuk menahan itu, gagal hari ini saya ke sini. Sudah, akhirnya saya tidak mau urus, aku mau terus melanjutkan konsepku sampai selesai. Dan puji Tuhan, hari ini saya menang. Amin. Amin, berarti tidak cocok. Amin. Lakukan itu kalau terjadi pada diri saudara. Jangan tenggelam dalam, jangan turuti. Turuti capek sendiri. Hasilnya belum tentu baik. Lawan, alihkan fokusnya. Bahasa gaulnya no reckon. Ya, ada lagi juga cara. Mungkin kita ini untuk menahan hawa nafsu, kita puasa. Saya kasih tahu. Puasa itu memang akan menekan keinginan daging. Itu betul. Itu adalah sarana, saya katakan hanya sebuah sarana untuk kita ini tidak menuruti keinginan daging. Menekan keinginan daging. Tapi kalau tidak bergerak, tidak melawan, kurang efektif, bahkan bisa gagal. Puasa langsung dilawan, hasilnya pasti bagus. Dan puasa bukan berarti hanya tidak makan. Karena ada orang yang tidak bisa tidak makan. Tapi menekan keinginan daging dengan jalan turuti keinginan roh. Perbanyak waktu untuk Tuhan. Saya bisa melewati masa-masa sulit bersama istri saya. Salah satunya memperbanyak waktu dengan Tuhan. Amin. Sudah dilakukan? Tidak apa-apa, jujur aja dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Gembala sudah berusaha memberikan waktu lebih banyak untuk ibadah pagi, siang, malam. Dulu gak ada. Hafalkan Mazmur 91, masih ada yang melakukan? Ada? Misal, saya suruh maju ke depan tanpa baca bisa? Nah, saya nggak tahu apa Tuhan anugerahi saya daya ingat yang lebih tajam. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya katakan saya juga mudah lupa. Tapi hari ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya karena konsentrasi betul dengan setiap kata. Saya hafal seluruh Mazmur pasal 91. Tapi nggak usah saya katakan, waktunya habis.
Itu bukan jaminan masuk ke surga, bukan. Tapi itu akan lebih mudah muncul dari hati lewat Roh Kudus kalau kita bisa menghafalkan. Amin. Jangan asal baca, usahakan menghafalnya. Berarti itu sudah masuk di hati. Ya. Oleh karena itu, biarlah kita mau terus berusaha untuk menuruti keinginan roh. Sudah yang lain jangan dihiraukan. Menuruti keinginan roh. Keinginan daging pasti tertekan. Yang terakhir, tanda kepemilikan yang keempat adalah pendamai. Ayat 23 di sana mengatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Siapa yang suka pertengkaran angkat tangan? Enggak ada. Amin. Enggak ada. Saat ini enggak ingin ada pertengkaran. Di muka nanti dijarak sama orang, jawab sendiri. Ini seperti tadi saya katakan, ketika saya sedang sibuk-sibuknya persiapan, saya itu dikerjai, bukan dikerjai, ya bisa dikatakan kerja oleh orang dengan mencari-cari gara-gara, membuat saya marah dan saya memang marah, sempat marah. Akhirnya saya pikir rugi sendiri. Bener loh, bukan saya kebal bisa di sini, enggak, sama gampangnya. Cuma saya cuma mau cepat bangkit. Di situ. Makanya ada istilah jatuh bangun, jangan dibalik. Bangun jatuh, jangan. Jatuh bangun. Kita ada tangannya membangunkan kok, enggak usah khawatir. Di sini dikatakan hindarilah soal yang dicari-cari. Soal yang dicari-cari itu berarti cari gara-gara. Dan ada banyak orang di luar sana, saya tidak katakan di dalam sini, tapi tidak tahu nanti ketularan di luar, saya nggak tahu. Ada banyak orang yang suka cari gara-gara dan menjadi nikmat ketika bisa mengerjai orang mencari gara-gara, tapi tidak bertanggung jawab ketika orang itu marah. Karena apa? Balik marah, balesnya. Itu namanya nggak tanggung jawab. Kalau memang mau ngerjai, jangan marah, kalau dapat terima balikannya. Rasul Paulus mengatakan hindarilah cari gara-gara. Kalau menghindari cari gara-gara berarti kita ini harus jadi apa? Lawan kata dari cari gara-gara, pendamai. Poinnya sudah saya katakan tadi. Setuju? Pendamai itu lawan kata dari cari gara-gara? Kalau setuju saya teruskan. Kalau enggak berarti saya salah, poinnya 3 aja. Perbuatan itu dilakukan, pasti memang dilakukan oleh orang yang sukanya cari gara-gara. Dan orang yang suka cari gara-gara, latar belakangnya atau dasarnya sudah jelas. Makanya jangan katakan kalau kita jadi orang suka cari gara-gara, ditanyakan dasar imanmu apa? Yesus bilang gak kenal kamu. Kok enak? Jangan suka cari gara-gara. Jadilah pendamai. Pendamai itu selalu berusaha menyelesaikan persoalan dengan jalan berdamai, tanpa mempertahankan ego masing-masing, bahkan rela mengalah. Orang yang mengalah bukan berarti kalah, jangan dibuat hanya sebagai slogan. Lakukan itu. Mengalah itu abot. Apalagi posisi kita kalau di atas, jauh di atas. Yang paling sepele saudara tua dengan saudara muda mengalah, sulit. Tapi saya sudah berkali-kali mengalah dengan saudara lebih muda. Saya rela. Karena saya tahu mengalah belum berarti kalah. Karena itu hanya supaya kita apa? Kita cari pendamai. Orang pendamai itu akan mengecilkan masalah besar, menghilangkan masalah kecil. Jangan terlalu sempurna katakan menghilangkan semua masalah. Tidak mungkin.
Mengecilkan masalah yang besar bisa. Menghilangkan masalah kecil bisa. Tapi menghilangkan masalah besar tidak mudah. Tapi kalau kita sudah melangkah ke sana, dari yang besar dikecilkan, dari yang kecil nanti pun ada tahapannya akan hilang. Itulah pendamai. Hindari perdebatan yang sia-sia. Waktu itu saya nuruti berdebat dengan orang yang menghalalkan segala cara, pusing kepala ini. Dia dasarnya hukum dunia, kita dasarnya firman. Gak ketemu. Kalau gak ketemu, sudah, nuraikan aja. Saya ngomong berdasarkan pengalaman. Silakan saudara lakukan. Udahlah, kita jadi pendamai aja. Bahkan saya katakan, mengaku kalah bukan berarti kalah. Ini banyak orang ngomong itu goblok. Gak salah kok ngaku salah. Yang dipegangkan mulutnya, kan gitu ya teorinya. Saya gak apa-apa, rela dikatakan gitu. Untuk hal yang ini saya rela. Saya gak salah ngomong, ya sudahlah, saya yang salah. Saya yang salah. Saya. Atau, ya wis, kamu yang bener lah. Saya kasih tahu, waktu berjalan akan terjadi pembuktian itu. Saya katakan lagi, waktu berjalan akan membuktikan kalau saudara nggak salah. Pasti terjadi, saya sudah sering mengalami. Diakui atau tidak diakui dengan orang-orang yang pernah seperti itu, saya melihat, oh ya Tuhan benar. Engkau sendiri yang akan membenarkan kalau aku benar. Tapi engkau sendiri akan menyalahkan kalau aku mengaku benar. Adil, saya tidak mengatakan saya selalu benar. Saya sering disalahkan oleh Tuhan, walaupun saya ngaku benar. Asal kita sadar loh, kalau itu disalahkan mau. Kalau enggak kebal udah, telinga ini sepertinya sudah gak peka lagi. Saya katakan, pekakanlah telinga iman saudara. Pekakanlah telinga rohani saudara. Untuk bisa peka terhadap sesuatu yang gak benar. Kalau saudara sering melatih kepekaan ini, ada satu pernyataan ajaran yang gak benar, lewat media sosial, lewat khotbah pendeta, lewat YouTube, saudara langsung tahu. Berkali-kali saya katakan, ini yang dinamakan membangun filter dalam rohani kita. Kalau filter rohani kita sudah semakin halus, tidak akan ada dosa yang bisa lewat telinga kita. Jauh untuk sampai sana. Tapi paling tidak, filter kita ini sudah mulai, yang nemen-nemen itu kita tidak tahu, nggak boleh. Mungkin yang terlalu sulit, kita tidak tahu salahnya di mana. Kita minta tolong Roh Kudus jelaskan ke kita. Sampai di sini kiranya Roh Kudus bisa memberikan pencerahan lebih lagi, karena yang saya sampaikan jauh mungkin dari sempurna. Tapi yang saya percayai, ketika saudara mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti akan menyempurnakan, bahkan bisa berbicara lebih dalam lagi dari yang saya bisa terima. Tuhan Yesus memberkati.